Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibul Umam. Di video kali ini saya akan mencoba merekap beberapa video yang telah teman-teman barangkali lihat di YouTube atau di playlist YouTube. Untuk pertama-tama, mari kita rekap untuk bagian uh, kelas diagram ini. Dari kelas diagram ini kita mendapatkan beberapa informasi, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5 kelas yang satu sama lain mempunyai hubungan sendiri. Misalkan di sini ada kelas pegawai yang mempunyai atribut berupa NIP, nama, gaji, tunjangan kehadiran, tunjangan lembur, jumlah kehadiran hingga jumlah lembur, dan beberapa metode setter getter dan metode tambahan lainnya di sini. Nah, dari kelas pegawai di sini muncul kelas baru, yaitu kelas supervisor yang mewarisi beberapa atribut atau inheritance, biasanya disebut begitu, dengan kelas pegawai, di mana kelas supervisor ini memiliki superkelas pegawai. Jadi semua atribut yang ada di kelas pegawai bisa dipanggil di supervisor. Lanjut, di bawahnya supervisor juga memiliki hubungannya sama seperti supervisor ke pegawai, di mana manajer juga mengextend atau mewarisi sifat dari pendahulunya, yaitu supervisor dan juga pegawai. Di sini kita lakukan pewarisan yang bertumpuk, ya, di mana manajer mewarisi di mana pegawai mewarisi supervisor, supervisor mewarisi manajer, hingga kelas direktur di sini, di mana kelas direktur ini mempunyai akses ke terhubung ke manajer, yaitu direktur mengextend manajer, sedangkan manajer mengextend supervisor, dan kelas supervisor mengextend kelas pegawai. Baik, ditambahan untuk kelas direktur, di kelas direktur ini dengan kelas perusahaan, dia memiliki hubungan asosiasi, yaitu bidireksional, di mana hubungan dua arah. Di hubungan dua arah ini masing-masing kelas memiliki atribut kelas dari kelas lain yang dihubungkan. Misalkan dari direktur ini memiliki atribut perusahaan, yang dimana perusahaan ini adalah kelas yang terhubung secara asosiatif bidireksional ke kelas direktur. Dan juga perusahaan di sini memiliki atribut direktur yang mempunyai hubungan asosiasi kepada kelas direktur. Oke, kita coba, setelah itu kita coba di kelas main. Di sini kita akan mencoba menghubungkan beberapa kelas. Pertama, saya akan mencoba membuat instance dari kelas pegawai. Atau kita coba saja melakukan input jumlah hadir dan lembur melalui CLI. Kita akan mencoba membuat penghitungan gaji di sini. Kita coba, kita tampilkan print.
maaf, bukan print, shout. Pilih salah satu tipe pegawai. Dimana jika klik satu, dia akan memilih jabatan supervisor atau pegawai. Kita coba pegawai. Yang kedua, supervisor. Yang ketiga, manajer. Dan yang terakhir adalah direktur. Setelah kita memunculkan beberapa informasi di sini, kita akan mencoba membuat sebuah inputan menggunakan scanner, kelas scanner. Scanner kita import dari Java util, input menu, new scanner, bentar, system in. Masukkan atau pilih jenis pegawai. Kita coba membuat variabel baru di mana in select menu. Dia akan menerima dari input menu next in. Kita coba melakukan if di sini. Kita coba validasi input dari user. Apakah select menu itu bernilai 1? Jika 1, dia akan melakukan instance untuk kelas pegawai saja. Jika 2, untuk supervisor. Jika 3, manager. Jika 4, direktur. Kita coba kelas pegawai new pegawai, terus kita coba lagi melakukan input, masukkan, kita copy saja. Nama pegawai, kita copy saja di sini. Input nama
pegawai. Atau kita coba taruh di luar biar bisa dipakai bareng-bareng kelas scanner ini atau variable scanner ini. Input nama pegawai, input jumlah hadir, input jumlah lembur, dan yang terakhir input jumlah lembur. Sudah. Kita coba untuk input nama pegawai, nama, bukan integer tapi string, next line untuk tipe data string. Selanjutnya kita coba masukkan jumlah kehadiran dan juga jumlah lembur. Hadir dan lembur. Untuk yang hadir dan lembur kita pakai integer saja karena dia bukan huruf tapi angka. Setelah itu kita coba tampilkan hasilnya. Shoot. Oh, sebelum kita shout, kita harus memasukkan nilainya dari ke instan yang telah kita buat, yaitu instan pegawai. Kita coba masukkan ke sini. Set nama. Kita masukkan namanya adalah nama ini. Terus pegawai set jumlah kehadiran. Yaitu hadir. Dan yang terakhir pegawai set jumlah lembur. Itu ada variabel lembur di sana. Setelah kita masukkan ke dalam kelas pegawai, kita coba print nama dari dolar pegawai dolar plus pegawai get nama. Kita panggil getter dari nama setelah kita memakai setter dari nama, atribut nama dari pegawai ini, kelas pegawai. Selanjutnya jumlah hadir, get jumlah kehadiran dan jumlah lembur. Kita coba print juga total text homepage. Text homepage. Total pegawai hitung tag homepage. Nah, di sini. Kita coba terlebih dahulu untuk penghitungan pegawai di sini. Kita coba run. Jika berhasil, nanti
akan muncul sebuah terminal di sini yang akan menjalankan script yang telah kita buat. Nah, di sini ada beberapa menu pilihan, ada pegawai, supervisor, manajer, direktur. Pilih jenis pegawai. Kita masukkan satu karena kita hanya memberi validasi untuk menu satu. Enter. Masukkan nama pegawai. Di sini ada kesalahan. Oh, maaf, di sini saya menggunakan input menu bukan input nama pegawai. Input nama pegawai. Ini input jumlah hadir. Ini input jumlah lembur. Baik, saya akan mulai ulang. Oh, ternyata ada error di sini. Saya tidak melihat. Oh, enggak. Kita coba. 1, enter. Masukkan nama pegawai. Habibul Umam, misalkan. Jumlah kehadiran 30 atau 25 dalam 1 bulan. Jumlah lembur 10 kali, misalkan. Kita enter. Kita akan mendapatkan beberapa informasi di sini, di mana nama Habibul Umam, jumlah hadir 25, jumlah lembur 10, total take home pay adalah senilai sekian. Oke, untuk percobaan kita telah berhasil, kita tinggal mengimplementasikan ke beberapa kelas yang lain seperti supervisor, manager, dan direktur. Untuk kelas pegawai kita sudah selesai di sini. Kita tinggal copy paste. Else if, kita tambahkan else if jika select menu 2 yang mana adalah supervisor, kita mau bukan pegawai untuk saat ini tapi supervisor. Begitu juga dengan ini supervisor, kita hanya cukup shift F6 untuk melakukan refactoring, yaitu supervisor. Otomatis semua variabel ikut berubah ke supervisor di sini juga. Masukkan nama supervisor. Dan di sini bukan hitung take home pay, tapi hitung take home pay supervisor. Karena supervisor memiliki tambahan tunjangan lagi. Begitu juga dengan manajer dan direktur. Kita coba duplicate saja else if ini. Boom. Nah, kita jika 3 yang mana manajer, masukkan nama manajer, dan begitu pula di sini bukan memanggil metode supervisor tapi manajer karena manajer mempunyai hitungan sendiri. Yang terakhir 4 adalah supervisor, direktur maksud saya. Direktur ini paling top di sini. Masukkan nama direktur seperti biasa, kita membuat instance, kita melakukan sort atau mencetak beberapa informasi untuk user atau ya bisa dikatakan user. Lalu kita menerima inputan di sini dengan cara memanggil variabel dari kelas scanner yang telah kita buat di atas ini. Dan
sesuaikan apa yang kita mau dapatkan, yaitu next line untuk string, next in untuk integer, dan banyak lagi, next long untuk tipe data long, dan banyak lagi. Kita di sini coba mengganti beberapa namanya jadi direktur, dan yang terakhir kita memanggil metode hitung di tag homepage direktur. Kita buktikan kita bisa melakukannya dengan baik dan benar di sini. Pilih jenis pegawai, saya coba di sini random menjadi misalkan 3 manajer. Masukkan nama manajer, betul sekali dia yang kita pilih adalah manajer. Namanya misalkan Mas SZ. Masukkan jumlah kehadiran misalkan 20, jumlah lembur 5 misalkan. Nanti dia akan muncul beberapa informasi seperti yang telah kita coba pada pegawai tadi. Oke, sudah betul, sudah selesai. Mungkin kurang lebih seperti itu. Saya coba ringkas, saya coba jelaskan beberapa maksud dari coding di sini. So di sini untuk menampilkan beberapa string pada layar terminal, atau di sini kita sebut dengan terminal. Fungsi shoot untuk menampilkan beberapa tag di sini secara statik tentunya. Terus ada class scanner untuk menerima input dari user. Lalu di sini saya mencoba melakukan validasi dari beberapa menu di sini. Ada 4 kemungkinan, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi saya membuat if bercabang di sini ada select menu 1 jika pegawai, jika tidak lalu ada muncul select menu sama dengan 2 untuk supervisor, 3 untuk manager, 4 untuk direktur. Sama di dalam setiap if-nya saya membuat sebuah instance dari kelas masing-masing, misalkan dari yang mewakili dari tiap menu, misalkan 1 untuk pegawai, 2 untuk supervisor. Terus di sini saya juga menerima inputan sebuah string, yaitu ditandai dengan adanya next line di sini untuk menerima input string dari user, next in untuk integer, dan masih banyak lagi. Setelah menerima inputan, saya simpan pada sebuah variabel, ada nama, hadir, lembur. Setelah kita dapatkan nilainya, saya masukkan ke dalam atribut dari instance yang telah kita buat sebelumnya, yaitu ada pegawai. Mana di dalam kelas pegawai ada beberapa setter yang bisa kita gunakan untuk memasukkan nilai yang ada pada atribut kelas instance pegawai. Kemudian ada set nama untuk menentukan namanya, set jumlah kehadiran untuk menentukan jumlah hadir, dan ada jumlah lembur untuk menentukan nilai dari atribut lembur, jumlah lembur pada pegawai. Setelah itu kita tinggal mengeluarkan nilai-nilai yang telah kita masukkan tadi pada atribut pegawai yang telah kita isi atau telah kita ubah melalui setter, dan kita bisa panggil melalui getter yang sudah disediakan sebelumnya. Untuk yang supervisor, manager, hingga direktur ini sama seperti yang pegawai. Konsepnya nyaris
nyaris sama, cuman di sini cuman beda dimana setiap kelas memiliki metode masing-masing, dimana ada satu metode yang enggak ada pada kelas lain, yaitu seperti hitung take home pay manager khusus untuk kelas manager, dan juga hitung pay direktur, take home pay direktur ini untuk kelas direktur. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin barangkali jika ada salah mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.